warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rotasi akan membuat video yang merupakan tugas dari mata kuliah Geometri Transformasi yang diampu oleh Ibu Syarifah MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kita akan membahas buku yang berjudul Rotasi, di mana di sini ada 3 pembahasan utama. Yang pertama itu definisi rotasi, yang kedua jenis-jenis rotasi, dan yang ketiga itu ada contoh soal yang berkaitan dengan rotasi. Yang pertama ada definisi rotasi. Nah, rotasi adalah fenomena yang kita jumpai dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dari pergerakan benda-benda langit hingga teknologi canggih yang mempermudah hidup kita. Salah satu aplikasi rotasi yang menarik dan bermanfaat adalah pada mesin cuci modern. Nah, saat insinyur merancang mesin cuci, mereka dihadapkan pada 2 tantangan besar, yaitu membersihkan pakaian secara efisien dan mengurangi kerusakan pada kain. Solusinya tentu itu menggunakan rotasi. Mesin cuci modern menggunakan drum yang berputar dengan kecepatan tinggi untuk mengoptimalkan proses pencucian. Nah, sistem ini menggunakan rotasi yang akan kita pelajari. Jadi, rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Nah, rotasi pada bidang datar ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah sudut rotasi. Apabila arah rotasi berlawanan dengan arah putar jarum jam, arah putarnya dikatakan positif. Sebaliknya, jika arah rotasi searah dengan arah putar jarum jam, arah putarnya dikatakan negatif, yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Nah, di sini ada ilustrasinya ya kawan-kawan. Suatu rotasi dengan sudut putar 360 derajat disebut rotasi satu putaran. Rotasi dengan sudut putar 180 derajat itu disebut rotasi setengah putaran. Dan rotasi dengan sudut putar 90 derajat disebut rotasi seperempat putaran. Nah, di sini ada sifat-sifat rotasi. Yang pertama, titik atau bangun itu kongruen dengan bangun semula. Jadi tidak merubah ukuran bangun tersebut. Yang kedua, sudut rotasi dibentuk oleh garis yang menghubungkan pusat rotasi dengan titik asal dan garis yang menghubungkan pusat rotasi dengan titik hasil atau bayangan. Kemudian masuk yang kedua, itu ada jenis-jenis rotasi. Yang pertama, rotasi dengan titik pusat 0,0. Nah, dengan menggunakan jangka, anak kota membuat sebuah busur lingkaran. Ia menusukkan jarum jam jangka pada titik 0, kemudian memutar jangka dengan sudut putar berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Nah, melalui peragaan ini, anak kota telah melakukan rotasi sebesar A dengan pusat titik 0. Nah, ini ada gambarnya ya teman-teman. Nah, ini rotasi titik A terhadap 0,0. Dari gambar di atas, kita bisa menuliskan persamaan ya, di mana titik A itu X, Y, kita rotasikan dengan titik pusat 0,0, itu akan membentuk A aksen, di mana X aksen, Y aksen. Berikutnya yaitu merupakan rumus praktis dari rotasi dengan pusat rotasi 0,0. Yang pertama yaitu pada titik A yang berpusat pada X dan Y dirotasikan dengan titik pusat 0, O 0,0 sejauh 90 derajat akan menghasilkan A aksen min Y, X. Kedua yaitu A dengan titik pusat XY dirotasikan pada titik O 0,0 sejauh 180 derajat akan menghasilkan A aksen min X, min Y. Ketiga yaitu A dengan titik pusat XY dirotasikan pada pusat 0,0 sejauh min 90 derajat akan menghasilkan A aksen Y min X. Selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa ilustrasi rotasi dengan beberapa pusat. Sebelum ke ilustrasi, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa jika pusat rotasinya positif maka akan berlawanan arah jarum jam. Dan jika pusat rotasinya negatif maka akan searah jarum jam. Baiklah, yang pertama, rotasi dengan pusat 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Di sini
kita ilustrasikan pada titik A min 2,3. Kita rotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Akan menghasilkan A aksen min 3,2. Yang kedua yaitu rotasi dengan pusat 90 derajat, min 90 derajat searah jarum jam. Seperti yang di atas, kita menggunakan ilustrasi pada titik A min 2,3. Kita rotasikan sejauh minus 90 derajat searah jarum jam. Nah, maka akan menghasilkan A pada titik 3,2. Yang ketiga yaitu rotasi dengan pusat 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Kita ilustrasikan sama halnya pada titik A min 2,3. Kita rotasikan dengan pusat 180 derajat. Karena dia positif, maka akan berlawanan arah jarum jam. Dan akan menghasilkan A aksen 2,-3. Yang keempat yaitu rotasi dengan pusat min 180 derajat searah jarum jam. Pada titik min 2,3 kita akan rotasikan sejauh minus 180 derajat, otomatis arah putarnya akan searah jarum jam dan akan menghasilkan A min 2,3. Yang kelima yaitu rotasi dengan pusat 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Pada titik A min 2,3 kita akan putar sejauh 270 derajat. 270 derajat positif, maka otomatis akan berlawanan arah jarum jam. Maka akan menghasilkan titik A 3,2. Yang terakhir yaitu rotasi dengan pusat minus 270 derajat searah jarum jam. Pada titik A min 2,3 kita akan rotasikan sejauh minus 270 derajat. Minus 270 derajat maka akan searah jarum jam. Dan akan menghasilkan A aksen min 3,-2. Nah, dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa rotasi dengan pusat minus 180 derajat yaitu searah jarum jam sama dengan rotasi 180 derajat. Dan rotasi dengan pusat 270 derajat yang berlawanan arah jarum jam sama dengan rotasi minus 90 derajat. Dan yang terakhir yaitu rotasi dengan pusat minus 270 derajat searah jarum jam sama dengan rotasi 90 derajat. Baiklah, kita akan berlanjut ke penjelasan kedua yaitu rotasi dengan pusat titik A, B. Adapun untuk rotasi sebesar A dengan titik P, A, B dapat ditentukan sebagai berikut. Kita mempunyai A aksen yaitu sama dengan matriks X aksen Y aksen akan menghasilkan matriks ini. Nah, matriks ini disebut matriks perputaran dengan pusat titik P, A, B. Nah, nilai A bertanda positif jika arah putaran sudut berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dan bertanda negatif jika putaran sudut searah dengan arah perputaran jarum jam, sama halnya dengan penjelasan pada ilustrasi sebelumnya. Nah, bagaimana jika titik A, AB dirotasikan sebesar A dengan pusat titik O 0,0, kemudian rotasi lagi sebesar dengan pusat yang sama? Kita akan perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar 4 ini, rotasi sebesar A dengan pusat titik O pada titik 0,0 dan pada titik A, AB tampak bahwa posisi rotasi sebesar A dengan pusat titik O 0,0 kemudian dilanjutkan rotasi sebesar dengan pusat yang sama. Nah, akibatnya bayangan titik A dapat kita tentukan sebagai berikut. A aksen 2 sama dengan X aksen 2 pada matriks X aksen 2, Y aksen 2
akan menghasilkan matriks ini. Baiklah, di sini ada rumus praktis rotasi dengan pusat rotasi A, B. Yang pertama ada rotasi dengan pusat 90 derajat atau berlawanan arah jarum jam. Yang mana P, A, B menjadi P aksen B, min B, A. Dan yang kedua, rotasi dengan sudut min 90 derajat itu berarti searah jarum jam. Yang dari P, A, B menjadi P aksen B, min A. Yang ketiga, rotasi dengan sudut pusat 180 derajat. Yang awalnya P, A, B menjadi P aksen min B, min A. Kemudian yang keempat, rotasi dengan sudut pusat 270 derajat. Yang awalnya dari P, A, B menjadi P aksen B, min A. Adapun 567 yaitu rotasi 270 derajat itu sama saja dengan rotasi min 90 derajat. Rotasi min 180 derajat itu sama saja juga dengan rotasi 180 derajat. Dan rotasi min 270 derajat itu sama dengan rotasi 90 derajat. Baiklah, kita akan memasuki contoh soal, yaitu diketahui titik F berpusat di koordinat 4,-9. Dan pertanyaannya, tentukan bayangan titik F jika dirotasikan dengan pusat rotasi O atau 0,0 dengan sudut pusat 90 derajat, min 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Yang pertama ada rotasi dengan 90 derajat atau yang sudah dijelaskan di dalam rumus praktis P, A, B itu berlawanan arah jarum jam. Yang mana P, A, B itu menjadi P aksen min B, A. Maka titik F 4,-9 itu menjadi F aksen 9,4. Maka bayangannya adalah F aksen 9,4. Kemudian rotasi min 90 derajat itu searah jarum jam, yang mana P, A, B itu menjadi P aksen B, min A. Yang menjadi titik F 4,-9 itu menjadi F aksen min 9, min 4, maka bayangannya adalah F aksen min 9, min 4. Dan rotasi 180 derajat yang mana P, A, B itu menjadi P aksen min B, min A, maka menjadi di titik F yang 4,-9 itu menjadi F aksen 9, min 4. Maka bayangannya adalah F aksen 9, min 4. Dan rotasi 270 derajat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya itu sama dengan rotasi min 90 derajat, maka bayangannya sama dengan yang B, menjadi F aksen min 9, min 4. Itulah penjelasan mengenai materi rotasi, semoga bermanfaat. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.